Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-218 malam ini. Di dalam film atau kisah-kisah keluarga, kita sering mendengar istilah rebutan warisan. Penggambarannya selalu merekam bagaimana buasnya manusia ketika diperhadapkan pada kesempatan mendapatkan warisan. Paradigma ini juga kita terapkan di dalam relasi dengan Tuhan. Kita terus-menerus mengharapkan warisan darinya. Keamanan, kesehatan, kesuksesan, kemapanan, ketenaran, kemegahan, kebahagiaan, dan masih banyak sekali lainnya. Pertanyaannya, apakah memang itu warisan Tuhan bagi kita? Atau ada warisan lain yang nilainya lebih kekal yang Tuhan sudah berikan pada kita, tapi kita lupa untuk mensyukurinya? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Datang duduk di dekat kaki Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kisah firman, melalui ketenangan dan kediaman malam ini. Agar kami boleh semakin merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Kita boleh bertemu kembali di dalam Oase pada malam hari ini. Dan tema Oase adalah Warisanku dan Pialaku. Terambil dari Mazmur nomor 16. Mazmur nomor 16. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kebahagiaanku. Tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku.
Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, istirahat merupakan salah satu kebutuhan vital kehidupan manusia. Apalagi pada zaman ini kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan serba canggih. Tentunya hal ini membuat energi kita tersedot dalam rutinitas super sibuk yang tanpa ampun menghujam kita, sehingga tanpa disadari membuat jiwa kita kelelahan. Banyak pasal dari kitab Mazmur sangat intens memberikan penekanan bahwa ada kebutuhan utama manusia untuk mengalami istirahat yang sejati, yang membuahkan pemulihan jiwa yang sejati dengan meluangkan waktu yang terbaik, datang menghampiri hadirat Allah dengan berdoa, membaca firman Tuhan, maupun berdiam diri, membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Hari ini, mari kita merenungkan salah satu pasal dari kitab Mazmur, yaitu pasal yang ke-16. Mazmur 16 merupakan Mazmur yang indah sekali. Gerard Wilson itu menegaskan Mazmur nomor 16 pada dasarnya adalah a psalm of confident resting in God. Di ayat 1, pemazmur mengungkapkan doa permohonan kepada Allah. Dan dilanjutkan dengan pernyataan iman yang teguh, menolak beribadah atau menyembah kepada ilah-ilah lain di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Inilah yang melandasi pemazmur berkomitmen hidup sepenuhnya, berfokus kepada Allah. Mengapa pemazmur memberikan pernyataan iman yang teguh dan kokoh kepada Allah dan berkomitmen secara penuh untuk hidup bersama dengan Allah, hidup berfokuskan kepada Allah? Jawabannya terletak di dalam ayat 5 sampai yang ke-8. Saya bacakan sekali lagi. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berpadan dengan Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah. Melalui ayat 5 sampai ke 8, pemazmur mengungkapkan adanya pengharapan yang sejati di dalam menjalani hidup yang tidak terpisahkan dengan Allah, yang diwarnai dengan memiliki relasi yang intim itu dengan Allah, dan kemudian diakhiri dengan ekspresi rasa percaya diri dan menikmati kesukacitaan hidup di dalam Allah. Itu tertulis dalam ayat yang ke-9 sampai 11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mari kita menghayati dan menikmati Mazmur nomor 16 ini dengan memulai memahami ayat yang kelima, yang merupakan satu ayat yang penting, yang merupakan
inti berita dari Mazmur nomor 16. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Wow, ini semua merupakan satu kalimat yang sangat luar biasa sekali. Bagian warisan dan piala pemazmur adalah Allah itu sendiri. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan kekuatan militer, bukan kesenangan pribadi, bukan ilah-ilah lain. Apa maksudnya? Sangat menarik. Kalimat ini kalau kita pahami bersama. Sebab kalimat ini ditulis oleh seorang raja Israel yang luar biasa. Yang sangat beken yaitu Daud. Yang sangat kaya. Yang sangat pintar. Yang memiliki tentara atau pasukan yang handal menjaga dirinya. Yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sebagai seorang raja yang juga memiliki istana yang sangat megah. Dan bahkan dapat dikatakan istana yang termegah sejagat pada masanya. Berbicara tentang warisan ini, tentunya kita tidak bisa main-main. Karena ayat yang kelima merupakan satu pernyataan, satu konviksi iman dari Daud. Warisanku dan pialaku adalah Allahku. Maka kita seharusnya memahami di dalam konteks perjanjian lama. Kata warisan itu sangat jelas ada kaitan dengan tanah warisan yang diberikan kepada suku-suku di Israel pada waktu mereka sudah sampai di tanah Kanaan. Tetapi warisan yang di sini, saudara, memiliki satu pemahaman yang penting kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 20, Ulangan pasal 10 ayat 9, dan Ulangan pasal 18 ayat 1. Saya bacakan, Bilangan pasal 18 ayat 20. Tuhan Allah berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka. Kata engkau ini adalah orang Lewi. Engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan peroleh bagian di tengah-tengah mereka. Maksudnya di negeri itu. Tanah-tanah yang sudah dibagi kepada suku-suku yang di Israel. Tetapi orang Lewi tidak mendapatkan. Tapi Bilangan pasal 18 ayat 20 kemudian dilanjutkan dengan satu kalimat penting yang tidak boleh kita lupakan. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Akulah bagianmu, your portion. Akulah milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudara, di dalam bagian ini orang Lewi mendapatkan Allah itu sendiri, tidak mendapatkan tanah. Dia mendapatkan jauh lebih berharga daripada tanah. Ulangan pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan Tuhan Allah kepadanya. Ini sangat jelas. Ulangan pasal 18 ayat 1. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di antara saudara-saudaranya. Tuhan milik pusaka mereka. Tuhan milik pusaka orang Lewi. Seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Melalui ketiga bagian ayat ini, jelas Allah memberikan pemahaman bahwa suku Lewi itu memiliki warisan yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya, yaitu Allah yang adalah pencipta dan pemilik seluruh alam semesta. Inilah warisan yang terbaik yang Allah anugerahkan bagi suku Lewi. Saudara, apa aplikasinya Mazmur ini dalam hidup kita pada zaman ini? Mazmur ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Sebab pada hari ini kita juga milik dan dimiliki oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 17 ayat 9-10. Dan juga Roma pasal 8 ayat 17. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda. Yohanes 1 ayat 12. Namun mereka yang menerimanya diberinya hak untuk supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Lalu ayat pasal 17, ayat 9-10. Aku berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya.
Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan mereka. Kita melihat konteksnya warisan orang percaya itu adalah Kristus yang sudah kita terima di dalam diri kita ini. Kemudian kita lihat Roma pasal 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita ahli waris. Dan warisan kita adalah janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu kita ikut menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Kesimpulan, saudara, jelas warisan kita adalah Kristus itu sendiri. Kalau warisan kita adalah Kristus, apa sih yang membedakan dengan warisan yang kita terima dengan yang dari dunia? Saudara, C.S. Lewis di dalam berbagai argumennya di dalam bukunya dia mengatakan, kebahagiaan dan kedamaian sejati hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Ia menekankan bahwa carilah diri Anda. Lewis menekankan, coba kamu cari diri Anda sendiri. Pada akhirnya Anda hanya akan menemukan kebencian, kesendirian, keputusasaan, murka, kehancuran, dan kerusakan. Tetapi carilah Kristus dan Anda akan mendapatkan Dia serta segala hal yang lain yang akan didapatkan kembali. Misalnya kebahagiaan dan kedamaian yang hilang akibat dosa. Itu dapat kita miliki lagi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah warisan kekal kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, kesimpulannya, Allah tidak dapat memberikan kita kebahagiaan sejati dan damai sejahtera di luar dirinya. Enggak, Tuhan tidak memberikan kebahagiaan sejati dan damai sejahtera di luar diri Allah. Kristus adalah satu-satunya sumber dari segala sesuatu yang baik. Kita tidak membutuhkan apapun dalam hidup kita selain Dia. Oleh karena itu sangat dalam sekali pemazmur menyatakan isi hatinya kepada Allah untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian di dalam dirinya. Bukan pada hartanya, bukan pada kekayaannya, bukan pada istananya, bukan pada kemewahan yang dia dapatkan, bukan pada prajuritnya, bukan pada rasa amannya, tetapi dia mengatakan kebahagiaan sejati dan damai sejahtera itu didapatkan dari Allah. Dan untuk masa kini, kita sebagai orang-orang yang percaya, hanya kita dapatkan hanya di dalam Kristus. Ibu Bapak, kalau begitu kemudian kita boleh bersama-sama bertanya, bukan? Loh, kenapa pemazmur itu bisa mengetahui satu rahasia yang begitu luar biasa ini? Satu rahasia di mana dia mendapatkan Allah itu sendiri sebagai warisan yang sangat berharga di dalam dirinya. Ibu Bapak, mari kita lihat ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 7 ini sangat menggambarkan Daud sebagai raja tentunya mengalami loneliness. Karena dia tidak punya rekan sesama raja untuk dia bersharing. Dia juga tidak dapat sharing kepada anak buahnya tentang pergumulannya dan juga pencarian makna hidupnya. Dia membutuhkan seorang mentor. Dia hanya datang kepada Allah pada waktu malam. Arti malam ini bukan sekedar malam hari, saudara. Tetapi yang disampaikan oleh ayat ini adalah menggambarkan di dalam kesendirian dan hening. Dia datang kepada Allah. Dia mendengar Allah berbicara di dalam hati nuraninya. Dan itulah Allah yang berbicara memberikan nasihat di dalam dirinya. Oleh karena itu kalau boleh saya katakan pada waktu malam, inilah spiritual time dari Daud.
yang dia sediakan untuk Allah di dalam keheningan malam itu. Spiritual time. Allah berbicara di dalam diri Daud. Warisan yang Allah anugerahkan dalam hidupnya. Itu bukan harta, kekuasaan, istana yang megah, tetapi Allah itu sendiri. Luar biasa, bukan? Ini merupakan satu pemahaman yang begitu dalam, saudara. Yang harus kemudian kita bersama hayati. Daud juga orang yang sangat pandai, orang yang sangat pintar. Orang yang brilian, saudara. Tetapi dia tahu warisan dia yang paling utama itu adalah Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, inilah kebutuhan kita yang sejati pada saat ini. Bila Anda tidak terbawa arus hidup yang penuh dengan serba-serbi, Anda membutuhkan datang kepadanya dalam keheningan dan kekusukan, dan membiarkan Kristus itu bekerja dalam diri kita. Karena Kristus itulah warisan kita. Ibu Bapak, mari kita lanjutkan dalam bagian yang berikutnya. Engkaulah bagian warisku, warisanku, dan pialaku. Apa arti pialaku, saudara? Tentu kita harus melihat mengacu kepada konteks yang paling dekat, kata piala di dalam kitab Mazmur. Mari kita melihat Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Oh, berkat yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Pialaku penuh melimpah. Mazmur 11 ayat 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Jadi kalau kita melihat di dalam dua Mazmur ini, maka konteks yang paling dekat dengan Mazmur pasal 16, maka dapat disimpulkan piala ini berbicara tentang upah yang diterima setelah kematian. Upah yang diterima setelah kematian. Dengan demikian kalau kita kaitkan dengan kata warisanku adalah Allah, maka kalau kita memiliki warisan adalah Allah itu sendiri, maka kita akan menerima upah, yaitu memiliki hidup yang mengalami berkat yang berkelimpahan dari Allah yang sudah kita cicipi pada masa kini dan kita alami secara sempurna di dalam kekekalan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan, melalui bagian ini pemazmur mengungkapkan Allah melalui hati nuraninya, menyingkapkan rahasia yang besar, bahwa Allah melalui Kristus memberikan kepuasan dan kenikmatan hidup yang tidak terkatakan ini. Dan inilah diungkapkan oleh pemazmur. Satu ungkapan yang luar biasa di dalam ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Oh, luar biasa. Jadi pemazmur dikatakan engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di dalam keheningan. Di dalam spiritual time yang dia siapkan untuk Allah. Allah berbicara di dalam dirinya. Allah memberitahukan kepada dirinya satu jalan kehidupan. Yaitu apa, saudara? Di hadapan Allah ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan Allah ada nikmat senantiasa. Luar biasa sekali, saudara. Mazmur ini merupakan satu mazmur yang memberikan kepada kita, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, Allah memberitahukan jalan kehidupan kepada kita saat kita hening bersama dengan Allah. Saat kita menyediakan spiritual time yang terbaik, quality time yang terbaik untuk Allah, spending time with God. Dan disitulah Allah menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dan Tuhan mengatakan warisanmu adalah aku sendiri. Dan pialamu adalah sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, sekali lagi saya sampaikan bahwa hidup kita di zaman ini serba cepat, serba instan, dan serba canggih. Tentunya hal ini membuat kita tersedot dalam rutinitas
super sibuk yang tanpa ampun menghujam kita sehingga tanpa disadari membuat jiwa kita kelelahan. Kelelahan, dan kelelahan jangan dibiarkan terus menghujam kehidupan kita. Mari kita datang kepada warisanku dan pialaku. Seperti Daud mengatakan, datanglah kepada Allah yang adalah warisanku dan pialaku untuk pemulihan jiwa kita. Dia akan menganugerahkan sukacita dan kenikmatan ilahi yang berlimpah-limpah bagi saudara, bagi Anda. Maukah Anda mengalami? Bapa di surga, sungguh satu mazmur yang begitu luar biasa. Mazmur yang memberikan kepada kami satu dorongan yang begitu kuat. Kami harus seperti Daud menyediakan spiritual time, menyediakan quality time, spending time with God di dalam diri kami. Dan disitulah Tuhan, Engkau menasihati kami. Dan Engkau menunjukkan jalan kehidupan ini. Dan jalan kehidupan itu Tuhan bukakan
maka di sana ada sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat ilahi yang dapat kami alami dalam hidup ini. Hidup yang penuh dengan serba cepat, super sibuk, yang serba instan, seringkali membuat jiwa kami kelelahan. Terima kasih Tuhan. Bukan harta kami yang memberikan kenikmatan. Bukan jabatan kami yang memberikan kenikmatan. Bukan istana kami yang memberikan kenikmatan. Bukan harta kami yang memberikan kenikmatan. Tetapi Engkaulah warisanku. Dan Engkau menyediakan piala sukacita dan kenikmatan untuk kami nikmati. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Kami sungguh memohonkan, berikan kemampuan kepada kami untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen. Amen.